keteraturan dan keterlibatan diwujudkan dalam bentuk organisasi. Sahabat YKB yang dikasihi Tuhan, kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Program ini kerjasama YKB, GKI, dan LPP Sinode, GKJ, dan GKI SW Jawa Tengah. Bersama saya, Pendeta Wisnu Sabto Nugroho. Kali ini kita akan bahas topik gereja sebagai organisasi. Gereja ada di dunia ini sebagai suatu persekutuan yang hidup, yang diatur, dan dalam semua itu, gereja memiliki fungsi organisasi dan organisme. Organisasi dan organisme berasal dari kata dasar yang sama, yaitu organ. Organ berarti alat yang bersifat hidup untuk melakukan tugas tertentu. Sahabat YKB yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa pengertian gereja sebagai organisasi? Secara sederhana, organisasi dapat diartikan sebagai susunan teratur dari alat-alat untuk melakukan tugas tertentu. Jadi, organisasi adalah alat atau sarana untuk mencapai suatu tujuan. Sebuah organisasi dapat didefinisikan sebagai susunan yang terdiri dari orang-orang, alat-alat, prosedur-prosedur, peraturan-peraturan, dan sebagainya. Yang semua itu disusun untuk mencapai suatu tujuan. Setiap persekutuan perlu diatur secara baik. Maka persekutuan yang pada hakikatnya merupakan organisasi harus mempunyai organisasi yang baik. Demikian pula gereja. Sebagai organisasi, gereja perlu memiliki program kerja untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Suatu organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan ini harus dapat dipahami oleh semua orang yang terlibat di dalamnya. Anggota organisasi yang memahami tujuan organisasinya akan melibatkan diri dengan aktif. Dan tujuan itu harus dicapai bersama-sama. Maka semua harus mempunyai satu arah yang mantap. Kesatuan arah harus diusahakan bersama agar tujuan tercapai. Tidak ada seorang pun yang dapat melakukan semua pekerjaan. Maka perlu ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas akan memperlancar tercapainya tujuan. Karena ada pembagian tugas dan tanggung jawab, maka perlu ada koordinasi. Koordinasi dilaksanakan melalui rencana-rencana yang mempunyai tujuan yang konkret dan tidak terlepas dari tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan demikian, maka melibatkan seluruh anggota organisasi itu perlu. Gereja adalah suatu persekutuan yang dibentuk oleh Tuhan karena percaya kepada Yesus Kristus melalui pekerjaan Roh Kudus. Jadi, gereja ada bukan oleh kehendak manusia, melainkan oleh kehendak Allah yang menyelamatkan. Gereja merupakan persekutuan yang telah diselamatkan oleh Allah dan itu begitu nyata dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan ini merupakan suatu komunitas yang datang dari Allah, bukan dari dunia ini. Maka gereja sebagai suatu persekutuan yang bukan dari dunia ini ditempatkan oleh Allah untuk mengerjakan tugasnya. Supaya semua itu dapat terwujud diperlukan keteraturan dan keterlibatan. Keteraturan dan keterlibatan diwujudkan dalam bentuk organisasi. Sahabat YKB yang dikasihi Tuhan, menurut ilmu pengetahuan sosial, sifat organisasi dapat dikaitkan dengan dua aspek bertindak yang juga berlaku bagi kehidupan gereja sebagai suatu kenyataan kelompok sosial. Apa itu? Yang pertama, bertindak efisien
dan terarah pada tujuan. Aspek ini didekati dari perspektif sistem. Organisasi adalah keseluruhan fungsi yang kait-mengkait. Keseluruhan yang saling mengait itu sering digambarkan sebagai organisme. Hal ini mengingatkan kita mengenai gambaran Paulus tentang gereja sebagai tubuh. Semua fungsi dalam sistem ini diarahkan kepada tujuan yang dinilai sama menurut efektivitas dan efisiensinya. Yang kedua, bertindak dalam kerjasama. Aspek ini didekati dari perspektif aktor atau pelaku-pelakunya, yaitu anggota jemaat. Semua mendahulukan kebutuhan, kepentingan, orientasi, nilai, tujuan setiap pribadi dalam komunitas itu bukan pada dirinya sendiri. Walaupun gereja merupakan suatu organisasi, bentuk atau sistem organisasinya berbeda dengan bentuk atau sistem organisasi dalam dunia ini. Maka kita tidak bisa memasukkan pola-pola dunia ini ke dalam gereja. Itu keliru. Kita mengikuti kehendak Allah yang dalam Kristus telah menyatakan rahmat-Nya supaya kita mengikut gerak Kristus. Karena gereja bersumber dari Kristus dan dilakukan untuk tujuan Kristus, maka pekerjaan gereja dilakukan dengan semangat Kristus. Nah, karena itu ketika kita berbicara gereja sebagai organisasi, maka kita mengikuti apa yang Tuhan kehendaki melalui rahmat-Nya buat gereja. Dan itu semua diwujudkan melalui pola kepemimpinan gerejawi yang seturut dengan kehendak Allah. Itulah gereja sebagai organisasi. Demikianlah program pembangunan jemaat kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Rahayu. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.